Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang ilmu nahwu ya. Kita masih pakai slide yang saya bikin ya, karena yang di kitab Jurumiyah sudah sampai pembahasan i'rab ya. Kalau kita langsung bahas i'rab kayaknya terlalu tinggi. Jadi ini saya kasih pengantar dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi kali ini. Al-Hadiniya wa kuliniya Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum kita lanjut, apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Oke, siap kalau sudah jelas ya. Oke, kemarin kita sudah sampai ini ya, pembagian isim. Yang terakhir kemarin dilihat dari kacamata apakah dia bisa menerima tanwin atau tidak ya. Isim ghair munsharif dan isim munsharif ya. Lalu untuk hari ini kita akan membahas pembagian isim kalau dilihat dari segi perubahan harokat akhir ya. Apakah ketika ya isim itu menempati kalimat yang berbeda-beda, apakah dia harokat terakhirnya itu berubah atau tetap gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi itu ya, perubahan harokat akhirnya, maka ada dua ya. Yang pertama adalah isim mu'rob ya. Isim mu'rob itu isim yang bisa berubah ya. Isim yang bisa berubah ya, keadaan akhirnya. Ketika dia dalam keadaan rafa, ketika dia dalam keadaan nasab, maupun ketika dia dalam keadaan jer ya. Oke. Seperti kata Muhammadun ya. Kata Muhammadun itu kan kadang kita menemukan harokat terakhirnya domah ya. Muhammadun. Kadang kita juga melihat harokat terakhirnya fathah, Muhammadan. Atau kadang juga kasroh gitu kan, Muhammadin. Gitu. Seperti lafaz Allah juga sama ya. Allah, kadang Allahu, kadang Allah, kadang Allahi. Gitu. Nah, ini namanya isim mu'rob ya. Isim mu'rob, isim yang bisa berubah. Lalu selanjutnya, tanda i'rab ya. Nah, ini sudah menyangkut tentang i'rab ya. Ini cuma pengantar saja ya, tidak terlalu dalam ya. Tanda i'rab ya. Tanda i'rabnya isim itu ya, ada dua ya. Tanda i'rab itu ada dua. Ada tanda i'rab yang dia tanda asli, yaitu memakai harokat ya. Jadi tanda asli i'rab itu harokat ya. Kalau domah itu menunjukkan bahwa dia i'rabnya rafa ya. Kalau fathah dia menunjukkan bahwa dia i'rabnya nasab. Kalau andikan dia kasroh berarti i'rabnya jer. Kalau sukun berarti jazm gitu. Nah, karena ini berhubungan dengan isim ya. Isim itu cuman hanya hanya bisa menempati 3 i'rab saja ya. Kalau isim itu kalau tidak rafa, nasab, jer gitu kan. Kalau jazm itu tidak mungkin ya. Kalau isim itu jazm tidak mungkin. Jadi kalau isim itu hanya 3 ya i'rabnya. Kalau enggak rafa, nasab, jer gitu ya. Nah, kalau tanda aslinya yaitu harokat ya, rafa, domah, nasab, fathah, jer dan untuk tandanya kasroh gitu ya. Lalu isim ya. Isim, kita kan membahas isim ya. Isim yang
tanda i'rabnya itu memakai harokat, itu ada isim mufrad. Isim mufrad itu tandanya memakai harokat. Contohnya tadi Muhammadun, ya. Muhammad itu kan mufrad kan, isim mufrad. Ya, isim mufrad itu isim yang mempunyai arti satu kan. Ya, kitabun, ya. Kitabun, ya. Sa'atun itu kan namanya isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti satu. Jadi isim mufrad itu tanda i'rabnya itu memakai harokat, ya. Ketika rafa tandanya dhamma, ketika nasab tandanya fathah, ketika dia jar tandanya kasroh, gitu. Contohnya tadi ya, Muhammadun berarti dia rafa, ya. Ja'a Muhammadun gitu. Sebagai fa'il berarti rafa. Ro'aitu Muhammadan. Dia nasab tandanya apa? Fathah. Marotu bi Muhammadin. Dia dalam keadaan majrur berarti tandanya di sini kasroh. Gitu ya. Jadi mufrad memakai tanda rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jirnya memakai kasroh. Lalu isim yang memakai harokat ya, tanda i'rabnya, yaitu jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya gitu. Atau jamak yang tidak ada polanya, jamak yang tidak ada rumusnya gitu. Kalau kemarin jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, kemarin kan ada polanya kan, ada rumusnya kan. Kalau jamak taksir nggak ada gitu. Contohnya tolibun menjadi tulabun ya. Tolibun bentuk mufrad satu ya. Kalau tulabun banyak ya, jamak gitu kan. Kitabun kutubun gitu kan. Madrasatun madarisu. Nah, ini namanya jamak taksir ya. Jamak taksir itu tanda i'rabnya memakai apa? Memakai harokat gitu kan. Kalau dia rafa ya memakai apa? Dhamma. Contohnya ja'a at-tulabu gitu kan. At-tulabu itu kan jamak taksir. Ketika rafa tandanya apa? Ya dhamma. Ketika nasab fathah ya. Ro'a itu at-tulaba. Terus marotu bi tulabi. Nah, ini sama dengan mufrad ya. Sama dengan isim mufrad. Tanda i'rabnya memakai harokat. Ya, rafa dhammah, nasab fathah, jer memakai kasroh gitu. Lalu isim yang memakai tanda i'rabnya memakai harokat, yaitu jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Tetapi jamak muannas salim ini ya, jamak muannas salim ini hanya dua keadaan saja gitu. Rafa'nya memakai dhammah ya. Rafa'nya memakai dhammah. Contohnya ja'at al muslimatu ya, ketika rafa memakai dhammah. Tetapi kalau dia dalam keadaan nasab maupun jer, tandanya apa? Tandanya kasroh gitu ya. Jadi jamak muannas salim itu enggak ada tanda fathah ya. Tidak ada tanda fathah. Jadi tidak mungkin ada kata al-muslimata, enggak ada gitu. Kalau al-muslimata bentuk mufrad ada. Kalau bentuk mufrad ya, memakai tak marbutoh itu ada. Tetapi kalau bentuk jamak muannas salim ya, yang terakhirnya tak maftuhah itu, tak terbuka itu tidak mungkin harokatnya fathah gitu, tidak mungkin ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, boleh dicatat teman-teman ini. Jadi kalau jamak muannas salim itu kalau tidak memakai dhammah, dia memakai kasroh gitu kan. Dhammah dalam keadaan dia rafa, kasroh dalam keadaan dia nasab dan jer gitu ya. Gitu ya. Oke, sudah paham teman-teman? Jadi isim ya, isim mu'rab yang memakai tanda i'rabnya memakai harokat itu ada tiga ya. Ada mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim. Oke. Selanjutnya tanda i'rab memakai huruf ya, memakai huruf. Itu dipakai isim tasniyah. Ya, isim tasniyah itu atau isim musanna itu isim yang menunjukkan arti dua atau double gitu kan. Contohnya kitabani ya, dua buku. Nah, itu kan berarti bentuk tasniyah kan, isim tasniyah. Kan ada rumusnya kemarin kan kita sudah pelajari ya rumusnya.
Yang kedua jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim juga ada rumusnya. Lalu yang ketiga adalah asma khomsah. Asma khomsah itu nama-nama 5 ya. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Nah, ini tapi dengan syarat ini ya, dengan syarat harus diidhofahkan ya. Dengan syarat asma khomsah ini, nama-nama 5 ini ya, tanda i'robnya memakai huruf dengan syarat harus diidhofahkan. Kalau tidak diidhofahkan, maka tandanya adalah memakai harokat. Contohnya abun, gitu kan? Ja'a abun, ro'aitu aban, marotu bi abin, gitu. Nah, ini kalau asma khomsah itu tidak diidhofahkan. Nah, kalau diidhofahkan, maka tandanya memakai apa? Memakai huruf. Contohnya Abu Muhammadin, ya, bapaknya Muhammad, ya, atau ayahnya Muhammad. Ro'aitu Aba Muhammadin. Usolli ma'a Abi Muhammadin. Nah, Abu, Aba, Abi. Nah, ini kan asma khomsah kan? Tandanya apa? Tandanya ada wawunya, ya. Tandanya ada alifnya, tandanya ada ya-nya. Nah, ini tanda i'rob gitu. Tetapi dengan syarat harus diidhofahkan. Ya, diidhofahkan di sini ada Muhammad kan? Abu Muhammad ya. Ayahnya Muhammad. Aba Muhammad ya. Nah, ini semuanya ketika asma khomsah itu diidhofahkan, maka tanda i'robnya memakai huruf. Nah, aslinya ya ini secara alamiahnya ya. Aslinya itu kalau rafa tandanya wawu. Ya, kalau nasab tandanya alif, kalau jar tandanya ya. Nah, ini kalau yang asma khomsah. Tetapi perhatikan teman-teman ya, yang tasniah jamak dan jamak mudzakkar salim tidak seperti ini ya. Nah, kalau rafa tandanya wawu, tasniah jamak mudzakkar salim dulu ya. Jamak mudzakkar salim itu ketika rafa tandanya wawu. Contohnya al mu'minuna, ya, al kafiruna, al muslimuna. Nah, ini berarti kan jamak mudzakkar salim kan? Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim ya, orang-orang kafir gitu kan. Itu semuanya tadi memakai jamak mudzakkar salim. Nah, ketika dia dalam keadaan rafa, tandanya wawu gitu. Ja'a al muslimuna gitu ya. Nah, berarti kalau memakai wawu jamak mudzakkar salim itu pasti dia rafa gitu. Pasti dia rafa. Nah, tetapi kalau dia dalam keadaan nasab ya, dalam keadaan nasab dan jer ya, maka tandanya memakai huruf ya, ya. Berarti tidak ada alif ya. Jamak mudzakkar salim itu tandanya nggak ada alif ya teman-teman ya. Tanda i'robnya nggak ada alif gitu ya. Ini bisa dicatat nih. Jamak mudzakkar salim tanda i'robnya itu tidak ada alif. Hanya waw dan ya, ya. Hanya waw dan ya. Waw dalam keadaan rafa, ya dalam keadaan dia nasab atau jer ya. Contohnya kayak yang nasab ya. Ro'a itu ya. Al muslimina. Saya melihat al muslimina, orang-orang muslim. Nah, ini ketika nasab tandanya ya. Usolli ma'a al muslimina. Saya sholat bersama orang-orang muslim ya. Nah, berarti dia dalam keadaan jer kan? Karena sebagai mudhof ilaih kan? Ma'a mudhof, muslimina mudhof ilaih. Nah, jer berarti tandanya di sini ya. Oke, sampai sini paham ya yang jamak mudzakkar salim ya. Hanya dua keadaan, muslimuna atau muslimina. Muslamani itu nggak ada, muslaman nggak ada ya. Hanya muslimuna sama muslimina. Rafa'nya wawu, nasab dan jarnya memakai ya. Oke. Yang tasniah ini juga ada dua keadaan ya. Tasniah ada dua keadaan ya. Yang ketika dia rafa tandanya bukan wawu tetapi alif ya. Ini perbedaannya ya. Jamak mudzakkar salim sama isim tasniah. Kalau tasniah ketika rafa tandanya alif ya, tandanya memakai alif. Contohnya tadi al kitabani ya. Al muslimani. Al kafironi. Nah,
Semuanya menunjukkan isim tasniyah ya. Isim yang mempunyai arti dua. Nah, kalau isim tasniyah tandanya ketika rafa adalah alif gitu kan. Ja'a al muslimani gitu ya. Nah, adapun ketika dia dalam keadaan nasab maupun jer tandanya ya seperti jamak mudzakkar salim ya, tandanya ya. Tetapi kan rumusnya berbeda rumusnya ya. Beda rumusnya saja kan. Kalau tandanya sama-sama ya tetapi beda rumusnya. Kalau bentuk tasniah itu al-muslimaini gitu ya. Al-muslimaini, al-kafiroini, ya, al-mu'minaini, al-kitabaini gitu ya. Sebelum ya sukun harus fathah ya, harus fathah. Kalau mudzakkar salim kan sebelum ya sukun harus kasroh kan, muslimina kan gitu, mu'minina, al-kafirina. Jadi cuma itu saja perbedaannya, rumusnya saja. Baik gitu ya teman-teman ya. Jadi tanda i'rab yang kedua adalah memakai huruf ya. Dipakai isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Oke, kita lanjut. Itu tadi isim yang mu'rab ya, isim yang bisa berubah. Yang kedua adalah isim mabni ya. Isim mabni itu isim yang tetap ya, harokatnya tetap, tidak bisa berubah gitu. Isim mabni, isim yang tidak bisa berubah dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun itu ya pasti seperti itu, nggak bisa berubah-ubah. Seperti tadi Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Ya Allahu, Allah, Allah nggak bisa gitu. Ya itu namanya isim mabni. Nah, yang termasuk isim mabni apa saja gitu. Isim mabni ya, isim yang tetap dalam satu keadaan gitu, tidak berubah. Yang pertama itu isim isyarah. Kita sudah bahas ya isim isyarah ya dalam pembahasan isim ma'rifat kan. Nah, isim isyarah kan ada hadza ya, hadhihi. Nah, jadi isim isyarah seperti itu dia akan terus seperti itu ya, dalam satu keadaan itu ya. Ya. Hadza akan terus dalam keadaan hadza gitu. Enggak bisa berubah menjadi hadzu atau hadzi gitu. Ya, pasti hadza. Hadza kitabun ya. Ra'aitu hadza yang gitu. Ra'aitu hadza al-kitabah. Nah, dalam keadaan mansub ya. Tetap hadza gitu. Tidak bisa berubah. Nah, ini namanya isim yang mabni gitu. Yang pertama isim isyarah. Yang kedua adalah isim dhamir. Nah, jadi dhamir apapun itu ya mabni gitu. Ya, kalau kita belajar kitab i'rab kan sering kan itu. Ya, dhamir andikan dhamir mutasil, dhamir munfasil kan huwa kan gitu. Huwa kan dhamir munfasil. Mabniun kan? Mabniun alal fathi kan, dia tetap dalam keadaan fathah gitu. Nah, jadi dhamir apapun pasti dia dalam keadaan apa? Mabni. Ya, huwa, huma, hum ya. Hiya, huma, huna dan lain sebagainya. Itu akan dalam satu keadaan seperti itu, tidak berubah. Lalu yang ketiga adalah isim mausul. Ya, isim mausul ya. Sudah kita bahas juga ya di dalam pembahasan isim ma'rifat dan nakirah ya. Contohnya alladzi ya. Alladzi itu akan selamanya alladzi gitu. Alati akan selamanya alati. Nah, berarti ini isim yang mabni ya. Oke, yang keempat adalah isim syarat ya. Isim syarat. Isim syarat itu ya, isim yang masuk pada jumlah. Ini juga sering kita bahas ya di dalam kitab i'rab ya. Isim syarat itu isim yang memasuki dua jumlah gitu. Yang mana pertama itu jumlah syarat, yang kedua itu jumlah jawab gitu. Nah, contohnya ya. Contohnya man yazra yahsud. Yazra ini namanya fiil ya. Yazra fiil syarat. Yahsud namanya fiil jawab gitu. Artinya apa? Man barang siapa yazra menanam, yahsud maka gitu kan, maka dia akan
memanen atau menuai. Nah, ini berarti adalah bentuk jumlah syarat dan jawab, ya. Jumlah syarat dan jawab. Man-nya namanya adalah isim syarat, ya, isim syarat. Lalu isim syarat itu ada dua, ya. Ada yang jazim, ada yang ghairu jazim gitu. Yang jazim itu maksudnya yang bisa memengaruhi fiil, ya, bisa menjazmkan fiil, syarat dan juga fiil jawab, ya. Contohnya man, ini termasuk jazim kan? Man yazro yahsud kan? Aslinya yazro'u, ya, fiil mudhari kan? Aslinya kan rafa gitu. Ya, fiil mudhari yazro'u aslinya rafa. Ketika dia dimasukin man, ya, isim syarat, maka dia menjadi majzum, ya. Yahsud juga sama. Yahsud itu aslinya yahsudu gitu. Dia rafa karena dimasukin isim syarat man menjadi dia yahsud, ya. Man yazro yahsud gitu. Nah, di antaranya jazim itu ada man, ada kaifama, ada ma, ada aina, ada mahma, ada ayana, ada ana, ada mata, ada haitsuma. Nah, ini semuanya adalah yang jazim, ya, bisa memengaruhi fiil dan fiil syarat dan juga fiil jawab. Ya. Kalau yang ghairu jazim, ya, yang ghairu jazim itu ya dia tidak bisa memengaruhi gitu, tidak bisa menjazmkan fiil setelahnya gitu. Fiil syarat maupun fiil jawab gitu. Dia tidak bisa memengaruhi, ya, tidak bisa menjazmkan fiil syarat maupun fiil jawab. Nah, lalu yang kita bahas adalah isim-isim syarat itu semuanya adalah dia dalam keadaan mabni, ya, dalam keadaan tetap, ya. Man, ya, man ya akan selamanya man gitu, man akan selamanya man. Tetapi kalau dalam kitab i'rab kan kadang dihidupin kan, ya, kadang dihidupin itu pasti ada sebabnya gitu, agar tidak iltiqa'u sakinain kan gitu. Tetapi tetap dia mabni gitu, tetap dalam keadaan yang tetap gitu. Man berarti mabni sukun, ya. Ma berarti mabni sukun. Ayana mabni fathah gitu. Apalagi mata mabni sukun, ya. Rata-rata adalah mabni sukun. Baik, kita lanjut. Lalu yang kelima adalah isim istifham, ya, isim istifham. Isim istifham pun ini adalah termasuk isim yang mabni, ya, isim yang tetap dalam satu keadaan gitu. Contohnya man, ya. Jadi ma, ya kan? Tadi kan sudah masuk pada isim syarat. Ma juga ada, isim istifham juga ada gitu. Ya. Man juga sama gitu kan. Man juga sama. Man juga tadi masuk isim syarat. Ada juga man istifham gitu. Contohnya man anta, siapa kamu gitu. Mas muka, siapa namamu. Nah, ini berarti ma man bukan ma man syarat, tetapi ma man-nya sebagai apa? Istifham gitu, kata tanya gitu. Nah, jadi di sini ada ma, ada man, ada mata, kapan ya? Ada kam, berapa, kaifa, aina, ayya, ayana, ana. Ini adalah isim yang mabni. Ya, isim istifham yang mabni. Tapi selain ini, ya, selain ayah, ya, selain ayah ini mabni, ya. Ma akan mabni sukun, man mabni sukun, mata mabni sukun, kam mabni sukun, kaifa mabni fathah, ya, aina mabni fathah, ayana mabni fathah, ana mabni sukun. Yang ayah ini mu'rab nih. Ayah ini bisa berubah, ya. Kadang ayu, kadang ayah, kadang ayi bisa. Oke, ini yang kelima, ya, isim istifham. Lalu yang keenam, ya. Yang keenam adalah isim fi'il, ya. Isim fi'il. Nah, ini ada pertanyaan kan. Kok isim fi'il gitu? Kenapa enggak isim fi'il kan? Kenapa ada isim fi'il? Nah, isim fi'il itu maksudnya apa? Isim fi'il adalah isim, ya, yang mana dia bermakna fi'il. Dia itu bentuknya itu isim gitu kan. Bentuknya itu dia kalimah isim,
tetapi maknanya mempunyai makna fiil gitu. Paham ya? Jadi isim fiil itu kalimahnya berupa kalimah isim, ya, tetapi maknanya dia memakai makna fiil. Nah, tapi tidak terpengaruh amil dan tidak bisa berubah. Nah, jadi isim fiil itu tidak amil itu tidak bisa mempengaruhi dia gitu, ya. Dan dia tidak bisa berubah. Makanya dia namanya isim fiil ini termasuk isim yang mabni, isim yang tetap. Contohnya ya, contohnya dari isim fiil madhi, ya, isim fiil madhi. Kata but'ana, ya, kata but'ana. But'ana ini maknanya adalah abto'a, lambat itu. Maknanya adalah fiil madhinya abto'a, gitu, lambat. Lalu sur'ana. Sur'ana itu maknanya apa? Asro'a, asri ya. Atau asro'a ya. Sur'ana itu asro'a ya, fiil madhi ya. Asro'a. Kalau hayhata, ini yang sering kita dengar ya, hayhata. Dan di Al-Quran pun ada ya. Hayhata ini berupa isim, ya. Ini kalimat isim hayhata itu, yang mana hayhata itu maknanya ba'uda, ya, ba'uda jauh ya. Maknanya memakai makna fi'il madhi ya. Jadi but'ana, sur'ana, hayhata adalah isim fi'il madhi yang mana dia hukumnya apa? Mabni, ya. Dia akan tetap. But'ana berarti mabni apa? Fathah. Sur'ana mabni fathah. Hayhata juga mabni apa? Mabni fathah. Lalu isim fi'il mudhari, ya, isim fi'il mudhari. Contohnya kata awah. Awah itu artinya atawajja'u. Aduh gitu kan. Atawajja'u. Lalu ufin. Nah, ini ufin yang sering kita dengar ya. Di dalam Al-Qur'an ada kan ini. Ufin ini bentuk isim ya, teman-teman ya. Ufin ini isim. Tetapi isimnya adalah isim fi'il ya. Isim fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari ya. Yang bermakna apa? Adzajaru. Ya, adzajaru. Aku muak ya, artinya adzajaru. Nah, lalu kot ya. Kot ini juga kita sering dengar ya. Kot itu maknanya adalah yakfi, ya, cukup, yakfi ya. Maknanya memakai fi'il mudhari ya. Kot maknanya yakfi. Ufin adzajaru. Awah atau waja'u. Nah, ini namanya isim fi'il mudhari. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk isim yang mabni. Kot adalah mabni apa? Mabni sukun. Ufin, ya, ufin mabni apa? Mabni kasroh, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Isim yang mengandung arti fi'il amar. Contohnya soh, ya kan? Kalau ada kata soh ya, artinya apa? Uskut, diem. Ya, uskut kan fi'il amar kan? Ya, soh itu artinya uskut. Amin. Nah, ini sering kita dengar kalau ini. Amin kan. Ketika kita membaca Al-Fatihah kan amin gitu. Nah, amin itu artinya apa? Astajib. Ya, amin itu berupa isim ya. Amin itu isim. Ya, isimnya adalah isim fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Amin bermakna istajib. Ya, istajib kabulkanlah ya. Lalu kata hayya. Ya, ini juga kita sering ya. Di dalam apa? Di dalam iqomah. Di dalam azan kan. Hayya. Ya, hayya ala sholah kan gitu. Hayya ala al-falah gitu. Nah, hayya ini adalah isim. Isimnya isim fi'il amar. Di makna apa? Di makna ya, di makna akbil ya, kemarilah ya, kemari. Nah, berarti hayya termasuk yang mabni gitu. Lalu hayya. Hayya juga sering kita pakai ya. Hayya bina gitu kan. Hayya nadhab. Hayya nakul. Nah, hayya ini adalah isim. Ya, isimnya adalah isim fi'il amar. Di makna apa? Di makna asri. Ayo, 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 atau mari, mari, mari. Nah, itu namanya hayya, hayya, amin, soh, ya, adalah isim fi'il amar, yang mana hukumnya adalah mabni. Gitu kan. Oke, kita lanjut. Sudah paham ya, teman-teman ya? Pembagian isim, dilihat perubahan harokat akhirnya ya. Nah, perubahan harokat akhirnya, apakah dia mu'rob atau mabni. Yaitu ada isim mu'rob, ada isim yang mabni. Selanjutnya, masuk bab ketiga ya.
pembagian kata kerja atau kalimah fiil ya. Nah, kalau kita beberapa hari ini ya, kita sudah membahas tentang pembagian kalimah isim kan. Sekarang kita membahas tentang pembagian kalimah fiil. Yang pertama, kalimah fiil ya atau fiil kalau dilihat dari kacamata kebutuhan objeknya, apakah dia itu butuh objek ya atau maf'ul bih ya. Ya, apakah dia itu butuh objek atau tidak? Maka ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah fiil lazim. Yang kedua adalah fiil mutaati ya. Fiil lazim dan fiil mutaati gitu. Fiil lazim itu fiil yang tidak butuh objek. Ya, tanpa objek fiil ini sudah mafhum gitu, sudah apa? Menjadi kalam, ya sudah memahamkan, ya mukhotob gitu. Contohnya, jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk. Nah ini kan jalasa Muhammad, cuman fiil dan fa'il kan, nggak ada objeknya kan, nggak ada maf'ul bihnya. Nah, kalau hanya fiil fa'il sudah memahamkan, dia nggak butuh namanya objek maf'ul, ya. Nah, ini namanya apa fiilnya? Fiil jalasa ini. Jalasa ada termasuk fiil yang lazim gitu. Fiil lazim. Fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih gitu. Contohnya lagi. Qomat Fatimah tuh. Fatimah bukan duduk ya, ini berdiri ini salah ketik. Qomat ini artinya berdiri ya. Ya, berdiri ya. Ini salah ketik nih. Mana tadi? Oke. Qomat itu artinya berdiri. Berdiri. Oke, di situ boleh diganti kalau di print ya. Oke, qomat Fatimah tuh. Fatimah telah berdiri. Jadi kata qomat ini tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan objek. Nah, jadi kalau tidak membutuhkan objek, sudah memahamkan, sudah menjadi kalam, ya, maka qomat ini termasuk fiil yang lazim, gitu. Fiil yang lazim. Lalu yang kedua, fiil mutaaddi. Ya, fiil mutaaddi itu fiil yang membutuhkan objek, yang membutuhkan maf'ul, gitu. Contohnya, kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad menulis surat. Ya. Kata kataba, fiil ya, fiil madhi kataba ini dia membutuhkan objek. Ya, kalau andaikan saya ini saya membuat kalimatnya kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis mukhotob ya, lawan bicara, orang yang dengerin itu akan bertanya lagi gitu, menulis apa gitu. Muhammad menulis surat. Muhammad menulis SMS. Muhammad menulis email gitu kan. Nah, berarti kalau kata-kata termasuk fiil yang mutaaddi. Ya, fiil yang membutuhkan objek. Contoh lagi, akalat Fatimatu al-khubza. Fatimah makan roti. Ya, Fatimah makan roti. Nah, kata makan ya di sini membutuhkan apa? Maf'ul bih ya, akalat. Akalat fiil madhi, Fatimah fa'ilnya, al-khubza maf'ul bih ya. Nah, jadi kata akalat ini fiilnya adalah fiil mutaaddi. Fiil yang membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul bih. Ya, membutuhkan objek. Baik itu yang dari segi apa? Kebutuhan objek ya. Ada lazim, ada mutaaddi. Selanjutnya kita lihat dari segi apakah dia itu fiilnya aktif atau pasif ya. Dari kacamata aktif atau pasif. Nah, kalau dilihat dari kacamata aktif pasif, maka ada dua juga, yaitu fiil maklum ya. Fiil maklum itu fiil atau kata kerja yang aktif gitu ya. Kata kerja aktif. Berarti kan gitu. Menulis, makan, minum ini kan aktif gitu. Ya. Kata kerja aktif. Contohnya tadi ya, ini di contoh pertama tadi ya. Di pembagian yang pertama tadi, kataba Muhammadun risalah. Nah, berarti kata kataba menulis ini kan aktif kan, kata kerja aktif gitu. Namanya fiil maklum ya. Akalat juga sama, makan kan aktif gitu. Oke, yang kedua adalah majhul. Majhul itu yang pasif, kata kerja pasif. Dari kataba
Jadi kutiba. Ya, kataba itu menulis, kalau kutiba itu ya, ditulis. Kataba menulis, kalau kutiba ditulis, gitu. Kalau itu kan dikenai pekerjaan, berarti apa? Kata kerja pasif, ya. Menjadi apa? Kataba Muhammadun arisalah menjadi kutibat arisalatu. Surat ditulis. Lalu yang kalimat kedua, akalat Fatimatu al-khubza. Ukila al-khubzu. Ya, roti dimakan. Nah. Jadi kalau fiilnya itu artinya ya itu berarti kata kerja pasif. Nah, namanya fiil majhul ya. Nah, kalau fiil maklum tadi membutuhkan apa? Fa'il ya, membutuhkan fa'il. Tetapi kalau majhul yang dibutuhkan bukan fa'il tetapi naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul bih ya. Naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul bih yang ditarik ke depan, yang ditarik menempati tempatnya fa'il ya. Dia maf'ul bih ditarik ke depan menempati tempatnya fa'il, maka dia menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Naib itu kan pengganti ya artinya ya. Naibul fa'il. Maka hukum i'rabnya sama. Yang awalnya dia maf'ul bih itu nasab, risalata, hubza ya. Maka ketika ditarik menempati fa'il ya, menempati tempatnya Muhammadun, tempatnya Fatimatu yang menjadi apa? Ar-risalatu ya, al-hubzu gitu. Naibul fa'il hukumnya rafa ya. Oke, ini ada catatan penting. Hanya fi'il muta'addi yang bisa dibuat fi'il majhul. Nah, jadi fi'il muta'addi saja yang bisa dibuat menjadi fi'il majhul. Kalau fi'il lazim enggak ya. Ya. Jalasa enggak bisa julisa. Ya. Tetapi harus ada objeknya ya. Harus ada apa? Maf'ul bihnya. Baru bisa fi'ilnya dibuat fi'il majhul. Contohnya akala ya. Akala kan adalah fi'il muta'addi kan. Nah, gitu. Kataba fi'il muta'addi. Doroba fi'il muta'addi. Maka bisa dibuat fi'il majhul gitu. Kata kerja apa? Pasif ya. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus ya, cara membuat fi'il maklum ke majhul gitu. Menulis jadi ditulis ya. Makan dimakan. Pukul dipukul. Nah, itu ada rumusnya. Yang pertama, rumus fi'il majhul yang berupa fi'il madhi ya. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi dari maklum dirubah ke majhul ya. Contohnya kata kataba ya, tadi ya kataba. Kataba kan artinya apa? Menulis kan? Kataba telah menulis. Kalau kita jadikan ditulis, telah ditulis, dari kataba menjadi kutiba ya. Kutiba. Rumusnya apa? Rumusnya huruf pertama ditumahkan ya, yaitu huruf kaf. Ya, huruf kafnya dikasih domah, dari fathah jadi domah. K jadi ku gitu ya. Ini rumus ya. Ini berlaku di kata-kata lain juga ya. Pertama didomahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Apa huruf sebelum akhir? Yaitu huruf ta. Ya. Huruf ta-nya di sini kata apa itu aslinya fathah menjadi kasroh. Jadi apa? Kutiba. Ya, kataba kutiba. Doroba duriba. Akala ukila. Syariba syuriba gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya rumusnya ya. Kalau pertama domah sebelum terakhir kasroh berarti dia adalah fi'il apa? Fi'il majhul. Ya. Artinya menjadi apa? Menjadi pasif ya. Makan dimakan, pukul dipukul kan gitu ya. Menulis jadi ditulis. Menggambar jadi digambar. Lalu rumus fi'il mudhori'nya ya, fi'il mudhori'. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhori'. Ya, yaktubu sedang menulis ya, sedang menulis.
atau bisa akan menulis gitu. Sayak tubuh gitu. Nah, fi'il mudhari ini ya dari maklum yaktubu menulis, sedang menulis, kita jadikan menjadi fi'il yang majhul ya, sedang ditulis ya, ditulis. Rumusnya gimana? Rumusnya huruf pertama ditumahkan ya, sama ya. Huruf pertama harus ditumahkan, yaitu huruf ya kan di sini ya. Yaktubu huruf pertamanya huruf ya menjadi yuk kan gitu. Yak menjadi yuk. Nah, lalu huruf sebelum terakhir, huruf apa? Huruf tak di sini ya. Huruf sebelum terakhir itu harus difathahkan. Berbeda dengan mati tadi ya. Kalau mati tadi huruf sebelum terakhir harus kasroh. Tetapi kalau fi'il mudhari huruf sebelum terakhir harus apa? Harus fathah. Yak tubu menjadi yuk tabu. Yasrobu menjadi yusrobu. Yakulu menjadi yuk kalu. Yakro'u menjadi yukro'u. Itu ya. Gampang kan? Gampang ya. Jadi rumusnya itu ya. Fi'il madinya domah pertama, kasroh sebelum terakhir. Mudhari'nya domah huruf pertama, fathah sebelum terakhir. Ini namanya fi'il apa? Fi'il majhul ya. Oke, ini pembagian apa? Pembagian fi'il dilihat dari segi kacamata aktif atau pasif. Ada fi'il maklum dan fi'il majhul. Baik, kita lanjut. Nah, ini kayaknya terakhir ya. Oke, ini terakhir ya. Sekarang pembagian fi'il ya. Pembagian fi'il dilihat dari kacamata huruf penyusunnya. Nah, huruf penyusunnya. Itu ada dua. Yang pertama adalah fi'il sahih. Yang kedua adalah fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang penyusunnya, pembentuknya itu berupa huruf-huruf yang sahih. Ya, huruf sahih itu ya huruf yang bukan huruf ilat gitu. Ya, huruf sahih semuanya huruf sahih. Huruf ilat itu ya, huruf ilat itu ada 3 ya. Alif, ya, sama waw ya. Alif, ya, sama waw. Nah, kalau kita belajar di ilmu tajwid ya, ini huruf mat kan ini ya. Alif, ya, waw kan, atau kita singkat ayu gitu gampangnya ya. Agar gampang diingat ya, ayu ya. Alif, ya, waw. Nah, ini kalau dalam pembahasan ilmu nahwu namanya huruf ilat. Ya, huruf ilat. Selain 3 ini berarti huruf sahih ya, huruf sahih. Kalau fi'il itu ya, kata fi'il atau kalimat fi'il, huruf-huruf penyusunnya itu berupa huruf sahih berarti dia fi'il sahih. Nah, tetapi kalau penyusunnya adalah huruf ilat, ya salah satunya ada huruf ilatnya, maka dia adalah fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal. Nah, fi'il yang salah satu penyusunnya ada huruf ilatnya, ada huruf ilat. Oke, contoh fi'il sahih ya, contohnya jalasa. Jalasa. Ada huruf jim, ada huruf lam, ada huruf sin. Nah, di sini nggak ada huruf alif, ya atau waw. Berarti di sini adalah fi'il apa? Fi'il sahih ya. Akala juga sama. Akala ini bukan alif ya, teman-teman ya. Akala ini huruf hamzah ya, karena dia bisa berbunyi. Ya, bisa berharokat. Ya, akala ya kadang kalau tidak ada hamzahnya kecil gitu, tetap itu adalah huruf hamzah. Ya, akala ini adalah fi'il sahih. Kataba juga fi'il sahih. Doroba dan lain sebagainya itu adalah namanya fi'il sahih. Kalau fi'il mu'tal contohnya koma ya, koma. Koma di situ ada alif ya. Tetapi koma ini aslinya kowama ya. Koma asluhu kowama. Soma asluhu sowama ya. Di situ ada salah satunya huruf ilat yaitu huruf waw ya, kowama, sowama. Nah, ini berarti fi'il apa? Fi'il mu'tal. Lalu ada kata Roma, asluhu Romaya. Ya, berarti ada huruf ilatnya, berarti fi'il mu'tal. Wako, nah ini malah ada 2 gitu. Berarti fi'il apa? Fi'il mu'tal. Nah.
Terus kita juga ini ya, ada juga mu'tal itu ya, ada fi'il mu'tal, mu'tal akhir gitu. Kalau mu'tal akhir itu berarti akhirnya saja gitu. Ya. Ada fi'il mu'tal akhir, contohnya Roma ya. Roma yarmi ya, Roma yarmi ini mu'talnya mu'tal akhir ya. Ya, akhirnya huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Nah, ini berhubungan dengan i'rab ya, pembagian i'rab ya. Berhubungan dengan i'rab. Kalau andikan Roma yarmi. Ya, yarmi ini kalau di fi'il mudhari kan mu'rab ya, fi'il yang mu'rab kan. Bisa berubah kan. Nah, yarmi fi'il mudhari ini kalau dia tidak dimasukin amil nasab maupun amil jazm berarti dia rafa kan. Yarmi. Ya, yarmi. Tandanya apa? Tandanya masih ada ini. Masih ilatnya masih ada ya, huruf ilatnya masih ada, tetapi tandanya ada memakai dhammah ya. Dhammah yang muqaddarah. Tetapi ketika dia dalam keadaan nasab dan jazm, tandanya adalah membuang huruf ilat gitu kan. Ya, yarmi. Ya, yarmi ada ya-nya, ya-nya dibuang menjadi yarmi pendek ya. Kayak taro kan, alam taro. Ya, alam taro. Taro itu kan aslinya ada alif ya, alif seperti ya itu kan, taro kan gitu. Ketika dia dalam keadaan jazm maupun nasab ya, maka huruf ilatnya dibuang. Ini berhubungan dengan apa? Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Kalau huruf akhirnya huruf ilat. Baik, itu teman-teman ya pembahasan kita pada hari ini ya. Di ilmu nahwu ini semoga semakin paham ya untuk materi nahwu, terutama teman-teman yang sering ikut kajian i'rab lah, insya Allah cepat ini paham lah, cepat paham insya Allah. Nah, tadi itu ya pembagian isim dari segi apa? Dari segi apakah dia bisa berubah atau tidak ya? Ada mabni, ada mu'rab ya. Terus pembagian fiil ya. Dilihat dari kebutuhan objeknya, apakah dia butuh maf'ul atau tidak, berarti ada lazim, ada muta'ati, ada fi'il lazim, muta'ati. Dilihat dari apakah dia aktif atau pasif, ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Ya. Terus dilihat penyusunnya, ya, huruf penyusunnya ada fi'il yang sahih, ada fi'il yang mu'tal. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Kita tutup ya kajian pada pagi kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.